Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Pemirsa, ibu kalau menurut saya adalah orang yang paling pas untuk tempat kita curhat. Karena ibu adalah guru kita pertama kali. Namun apa jadinya jika kita tidak mendapatkan tempat yang baik? Ibu tidak memberikan kasih sayang ke kita, justru malah neraka yang kita terima dari ibu. Itulah yang dialami narasumber kita yang saat ini sudah berada di studio. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ayu sudah hadir di Tawakal. Nanti kita coba dengarkan cerita Mbak Ayu. Nanti kita coba akan ada solusi dan nasihat dari Bapak Ustadz Natawi Al-Zastro. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz juga sudah hadir Sama-sama kami di Mas Farid. Tawakal. Alhamdulillah. Baik, dan pemirsa serta Pak Ustadz, langsung aja kita dengarkan dari Mbak Ayu apa yang Mbak Ayu rasakan, kenapa Mbak Ayu bisa mengambil kesimpulan bahwa ibunya Mbak Ayu ini adalah neraka dalam kehidupan Mbak Ayu. Begini, dari kecil sampai sekarang itu selalu dipukulin oleh ibu dan selalu dimarahi oleh ibu. Boleh tahu kenapa kok ibunya Mbak Ayu bisa ringan tangan seperti itu sama Mbak Ayu? Saya juga nggak tahu seperti itu. Saya nggak berasa mempunyai kasih sayang seorang ibu. Ibu itu berasa seperti ibu tiri. Aku iri dengan ibu-ibu yang lain, diberi kasih sayang, tapi aku tidak sama sekali. Bahkan setiap hari saya dipukulin, dan juga adik saya selalu dipukulin pakai sapu. Boleh tahu kenapa, ada masalah apa? Mungkin ibu lagi ada masalah. Boleh tahu kenapa? Saya juga tidak tahu. Saya dikit omongan dia langsung meninggi, selalu marah-marah. Setiap hari kerjanya pun selalu marah-marah. Katanya setiap hari dipukulin ya. Ada bekas luka yang Mbak Ayu terima? Ada. Ada. Itu di bagian punggung belakang, dan nggak cuma saya aja, tapi adik saya pun selalu dipukulin. Kak, aku pengen snack itu boleh ya? Jangan, dagangan ibu tuh nggak laku tahu. Nanti kalau kamu ketahuan ibu dimarahin. Biarin ah, ibu lagi ke pasar. Udah dibilangin juga. Adik gitu ya dek ya. Makanya dek, dagangannya ibu nggak pernah balik modal ini dek. Rugi terus. Kamu makanin terus dek. Kamu ya, kalau nggak dipukul kamu, wah dasar kamu ya dek ya. Astagfirullahaladzim Bu, cukup Bu. Dia tuh masih kecil, dia nggak ngerti Bu. Kamu juga ayo ya. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, ibu sadar bu. Ngapain sih bu marahin anaknya terus? Asal ibu tahu ya, gara-gara ibu marahin anaknya terus, warga di sini semua merasa terganggu bu. Asal ibu tahu, sadar bu. Pak RT, biarin ya Pak ya. Ini warung Pak, warung saya Pak. Rumah juga rumah saya. Mulutnya ini juga mulut saya Pak. Ngapain Bapak ikut campur? Astagfirullahaladzim. Sadar bu, sadar. Istighfar terus Pak, istighfar. Sana. Bapak minta sumbangan sana ke tetangga. Nggak usah ikut ke sini, saya nggak ada duit. Sudah, kamu masuk semua, masuk. Ayo, masuk semuanya. Ini Pak Ustadz, Iya. seorang ibu nih, yang tadi saya bilang adalah harusnya guru pertama yang ngayomi kita dari kecil, tapi yang dialami oleh Mbak Ayu ini adalah justru menganiaya anak-anak ini Pak Ustadz. Ya, ibu betul Mas Farid itu Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah pertama, pendidik pertama yang dijumpai oleh seorang anak. Karena sejak kecil itu ibu dekat dengan anak,
curhat, tempat ngomong, tempat mendidik. Sehingga ibu itu punya fungsi paling tidak ada beberapa hal. Satu, mendidik. Dua, membimbing. Ketiga, memberikan kasih sayang. Keempat, mendoakan anak-anaknya. Nah, dalam rangka mendidik inilah ibu ya, mungkin kadang ada metode-metode tertentu. Tapi kalau kenceng terus, keras terus, itu justru menjadi tidak baik, apalagi untuk perkembangan psikologi anak. Tapi yakinlah bahwa pada hakikatnya tidak ada seorang ibu pun yang menghendaki anaknya celaka. Tidak ada satu orang ibu pun yang menginginkan anaknya gagal dan menjadi orang yang tidak baik. Kami tidak tahu ibunya Mbak Ayu ini ketika melakukan semuanya itu, kok sampai sekeras itu, kok sampai seketat itu memberikan pendidikan pada anak-anaknya sampai melampaui batas. Di dalam Islam itu sendiri, dalam melakukan pendidikan, dalam memberikan bimbingan itu ada fase-fasenya, dengan kaulan lagi dan dengan kata-kata yang baik, dengan kasih sayang yang penuh. Tidak harus dengan cara-cara yang terus kenceng dan terus keras seperti itu, karena itu bisa berdampak melukai hati bagi sang anak itu. Gitu. Bu Ayu, Bapak masih ada? Masih ada. Nah, yang jadi pertanyaan dari saya, mungkin juga Pak Ustadz akan terlintas. Bapak tahu apa yang dilakukan ibunya Mbak Ayu ke Mbak Ayu dan adik-adik? Tahu. Tahu. Terus reaksinya apa, Pak? Justru malah bapak itu sering nasihatin sama ibu. Ibu sholat. Tapi ibu tuh nggak pernah mau sholat. Malah ibu tuh selalu menyepelekan bapak. Malah dibilang, buat apa sholat? Nggak ada gunanya. Toh kita masih begini-gini aja, nggak pernah akan jadi kaya. Bu, ingat umur Bu udah tua. Kapan jalanin sholatnya? Itu kewajiban loh. Harus Pak. Bapak aja tuh sholat yang banyak Pak. Berdoa Pak, minta sama Allah rezeki yang banyak. Biar Bapak bisa ngasih ibu duit yang banyak. Ibu itu pikirannya uang terus. Sholatnya enggak. Pantesan aja rezekinya Bapak setengah. Istrinya aja nggak pernah sholat. Bapak ini bisa aja yang ngelesnya ya Pak ya. Habis Bapak sih kerja cuma jadi karyawan. Coba kalau Bapak jadi manajer, bisa kasih duit ibu. Sudah Pak. Ini lagi asik-asik pacaran di sini. Kamu pergi dari sini ya. Ayu nggak pantas buat kamu. Ayu sudah ibu jodohin sama orang kaya. Kamu itu cuman karyawan biasa. Kamu bisa nggak beliin Ayu mobil? Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu jangan ngomong kayak gitu, Bu. Ayu malu, Bu. Ayu tuh sayang sama dia, Bu. Ibu jangan kayak gitu dong, Bu. Yuk, kamu mau susah lagi hidupmu? Iya, susah kayak bapak kamu itu. Astaga. Jadi kamu selama ini susah sama saya? Iya, saya susah sama bapak. Dasar istri nggak tahu diuntung. Saya tahan kamu. Akhirnya Pak, saya cerai dari bapak. Saya sudah bosan sama bapak. Saya juga nggak betah sama kamu. Ayo, ibu kamu tuh benar-benar sakit. Maafin bapak ya. Ya. Warung pun nggak pernah akan jadi ramai. Setiap hari saya selalu aja dinasihatin sama bapak, udah kamu sholat. Ibu pun selalu seperti itu sholat, tapi sama sekali sampai sekarang nggak pernah sholat ibu. Nggak pernah. Ini kita udah dapat intinya. Iya. Pak Ustadz. Ternyata keadaan perekonomian mereka tidak terus naik, bahkan tetap aja jalan di tempat. Nah, ibunya menyalahkan itu ke suami. Iya, ini angkanya menurut saya di sini, Mas. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Jadi ini dalam bahasa Al-Qur'an, ibu ini tertutup hatinya. Hati yang keras, hati yang tertutup itu tidak
bisa menerima hidayah, tidak bisa menerima saran kebaikan. Jadi apa yang dilakukan oleh ayahnya Mbak Ayu ini sudah benar. Sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, sudah memberikan nasihat yang baik kepada istri yang menjadi tanggung jawabnya. Ini bagian dari pengamalan ayat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluargamu, ya, dirimu dari api neraka. Tanggung jawab ini dilakukan oleh ayahnya Mbak Ayu dengan cara menekan ketika melihat ibu bersikap keras pada anak. Sehingga kalau sudah kelewatan begini ini, mohon maaf ini Mas Farid ya, Mbak Ayu, kayaknya ibu sudah melampaui batas-batas pendidikan itu. Saya khawatir ini hanya sekedar menjadi ekspresi kejengkelan, ekspresi kebencian, ekspresi pelampiasan dari kekalutan-kekalutan itu, sehingga larinya ke anak-anak atas nama pendidikan, atas nama jalan yang baik, akhirnya melakukan kekerasan-kekerasan seperti ini. Ini Masya Allah, kalau ada perempuan, istri dinasihati suami untuk melakukan tindakan baik, menjalankan syariat, kok melawan, ini sudah Masya Allah ini Mas Farid, gitu ya. Jadi kata salah satu kaul ulama itu, ini boleh dicerai kalau sudah melakukan hal seperti itu. Nah, meskipun sebagian ulama lagi mengatakan jangan, tetap dipertahankan, karena belum tentu ketika dicerai dia menjadi lebih baik. Tetap aja dipertahankan dengan dididik sebaik-baiknya.